Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Tales of Herding Gods episode 76-80. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Kinmu membuka handuk anti keringat itu dan melihat kualitas sutra itu. Awalnya aku mengira baumu harum dan sangat familiar. Ternyata kita menggunakan jenis kain yang sama. Ling Yuxiu menatap handuk keringat itu dan wajahnya langsung memerah. Dia segera menyambar handuk keringat itu dengan marah dan malu. Ini milikku. Kok ada padamu? Kau bahkan menganggapnya sebagai handuk keringat. Aku mengabaikanmu. Gadis itu menghentakkan kakinya dengan marah dan berjongkok di atas kepala naga itu. Dia meletakkan dagunya di atas tangannya dan melihat ke kejauhan. Kinmu tertegun, ini handuk keringatmu. Itu bukan handuk keringat. Ling Yuxiu marah, ini aku mengabaikanmu. Kalau bukan handuk keringat, apa itu? Pemuda itu bingung, kakekku yang lumpuh memberikan ini kepadaku dan berkata ini digunakan untuk menyeka keringat. Aku melihat kualitasnya bagus, itulah sebabnya aku membawanya. Karena ini milikmu, maka aku akan mengembalikannya kepadamu. Mengapa kamu harus marah? Ling Yuxiu melempar pakaian dalam kewanitaannya dengan marah, bahkan jika kau mengembalikannya padaku, aku tidak menginginkannya. Energi vital Kinmu mengalir keluar dan menyapu pakaian dalam wanita itu kembali ke tangannya. Jika kamu melemparnya seperti ini, orang lain akan mengambilnya dan menggunakannya sebagai handuk keringat. Bukankah lebih baik memberikannya kepadaku? Aku banyak berkeringat saat berlatih. Ling Yuxiu marah, kembalikan padaku. Pemuda itu semakin bingung, mengapa aku harus mengembalikannya kepadamu jika kamu akan membuangnya? Bukankah lebih baik memberikannya kepadaku untuk menyeka keringatku? Ling Yuxiu mengambilnya kembali dan merenung. Kemudian dia mengeluarkan sapu tangan dan memberikannya kepadanya. Ini barang pribadi seorang gadis. Sebagai seorang pria, apakah kamu tidak malu menggunakannya? Biar aku berikan sapu tangan ini kepadamu. Sapu tangan ini juga ditenun dari sutra wangi alam. Masih ada sulamanku di atasnya, gunakan saja ini untuk menyeka keringatmu. Kinmu menerima sapu tangan itu dan menjahit kepala babi yang bengkok di atasnya. Itu sulaman yang sangat jelek. Ling Yuxiu marah dan cemas, jika kamu tidak menginginkannya, kembalikan saja padaku. Kinmu segera menyimpannya dan melangkah maju untuk duduk di sampingnya. Kau mengambil handuk keringatku, jadi wajar saja jika kau memberiku sesuatu sebagai balasannya. Apa yang kau ambil dariku jauh lebih besar daripada yang kau berikan padaku, aku tetap yang kalah. Matahari telah terbit tinggi di langit. Sinar matahari awal musim semi terasa hangat saat pemuda itu berbaring dengan tenang dan memandangi awan-awan yang berlalu di langit. Ling Yuxiu mengedipkan matanya dan bertanya, apakah menurutmu tuan muda ketujuh yang gemuk dan tambun itu tampan? Kinmu memikirkannya sejenak dan berkata, dia tampak biasa saja, tetapi dia memiliki sisi feminin yang sangat kuat, membuatnya tidak seperti pria tetapi lebih seperti wanita. Ling Yuxiu tidak dapat menahan diri untuk tidak membelai rambutnya yang menjuntai di bagian depan dadanya dan terkikik, menurutmu, apakah aku tampan? Kinmu menatapnya dengan serius dan berkata, meskipun wajahmu sedikit gemuk, kamu tetap terlihat cantik. Ling Yuxiu sangat puas dan bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kamu tidak melarikan diri dari kota setelah membunuh putra Fu Yundi dan malah kembali? Ada sesuatu yang harus aku lakukan. Kinmu memejamkan matanya dan berkata dengan acuh tak acuh, tentara besar Kekaisaran Perdamaian Abadi akan segera tiba di sini, aku di sini untuk menghentikan invasi Kekaisaran Perdamaian Abadi. Hati Ling Yuxiu sedikit tersentak. Dia memiliki ekspresi serius dan perlahan berkata, kau tahu kau mencoba memukul batu dengan telur. Rakyat jelata Kekaisaran Perdamaian Abadi hidup dalam damai dan bekerja dengan bahagia, setiap sekte dan setiap klan mengikuti aturan keluarga kekaisaran dan menjaga seluruh kekaisaran kita tetap teratur. Di perbatasan kita, tidak ada perang dan hanya ada beberapa konflik kecil jadi bagaimana bisa tidak dibandingkan dengan reruntuhan besar. Seberapa tidak teraturnya reruntuhan besar. Orang-orang di sini tidak memiliki cara untuk mencari nafkah dan selalu saling membunuh. Mereka bahkan tidak tahu kapan makanan berikutnya akan datang. Datang ke reruntuhan besar, aku telah melihat banyak orang menjual putra dan putri mereka. Situasi mereka sangat menyedihkan. Tentara besar Kekaisaran Perdamaian Abadi adalah pasukan yang benar.
Karena itu kau harus menyerah untuk melawan dan mengambil inisiatif untuk menyambut guru kekaisaran perdamaian abadi. Qin Mu membuka matanya dengan tatapan yang dalam. Orang-orang reruntuhan besar juga tidak ingin tinggal di sini, tetapi ku dengar orang-orang reruntuhan besar disebut orang-orang yang ditinggalkan oleh para dewa. Jika mereka meninggalkan reruntuhan besar, mereka akan ditangkap di perbatasan kekaisaran perdamaian abadi. Beberapa akan langsung dieksekusi dan yang lainnya akan dijual sebagai budak untuk menambang biji, dan akan mati dalam beberapa tahun ke depan. Dia duduk tegak dan jari-jarinya bertautan di depan lututnya. Dia memiliki ekspresi tenang, mereka hanya ingin hidup lebih baik tetapi mereka hanya akan mati lebih cepat dengan pergi ke Eternal Peace. Bukankah lebih baik bagi mereka untuk tinggal di Great Ruins di mana mereka masih bisa bertahan? Jika kekaisaran Eternal Peace menyerbu Great Ruins, bagaimana mereka akan memperlakukan kita, orang-orang yang ditinggalkan oleh para dewa? Apakah mereka akan membunuh kita atau menjadikan kita budak? Saudari Yuxiu, Kaisar Kekaisaran Perdamaian Abadi dan Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi tidak memandang rakyat jelata di sini, melainkan hanya tanah yang ditinggalkan oleh para dewa. Orang-orang yang ditinggalkan tinggal di tanah yang ditinggalkan oleh para dewa dan harus menghadapi invasi kegelapan setiap malam. Setiap pagi mereka juga harus menghadapi segala macam bahaya selama berburu, tetapi setidaknya mereka masih bisa hidup dan membiarkan anak-anak mereka bertahan hidup. Namun, jika Kekaisaran Perdamaian Abadi menaklukkan tempat ini, mereka bahkan tidak akan punya tempat tinggal lagi. Ling Yuxiu menatap kosong. Dia tidak pernah memikirkan hal-hal seperti ini. Dia hanya merasa bahwa Kekaisaran Perdamaian Abadi itu adil dan tidak pernah memikirkan apa yang akan terjadi pada orang-orang di sini. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, tahukah kamu? Jika kamu melawan pasukan besar Kekaisaran Perdamaian Abadi, hanya kematian yang menunggumu. Tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Qin Mu menampakkan senyum berseri-seri yang penuh percaya diri. Ia mengangkat kepalanya ke arah timur. Tidak, Kaisar Kekaisaran Perdamaian Abadi dan Guru Kekaisaran akan menemui kegagalan di sini. Mereka akan menghadapi tembok yang tidak dapat diatasi di sini dan pasukan mereka akan lumpuh. Mereka tidak tahu apa yang ada di tanah misterius ini dan apa yang akan mereka hadapi. Legenda perdamaian abadi yang tak terkalahkan harus berakhir di sini hari ini. Ling Yuxiu bangkit dan berkata dengan marah, dasar keledai keras kepala. Buat apa repot-repot kalau kau pasti akan mati di kota ini? Qin Mu bangkit dan menatap langsung ke matanya. Orang-orang terlantar hanya akan menghadapi kematian saat mereka mencapai Kekaisaran Perdamaian Abadi. Sekarang Kekaisaran Perdamaian Abadi berencana untuk menyerang di sini dan mengubah tempat ini menjadi tanah perdamaian abadi. Tidak diragukan lagi bahwa orang-orang terlantar akan mati. Karena kita pasti akan mati jika kita tidak melawan, mengapa orang-orang terlantar tidak bisa melawan untuk memiliki kesempatan bertahan hidup? Ling Yuxiu menjadi gugup karena tatapannya dan berjalan menuruni kepala naga itu kembali ke peron. Dia menoleh untuk menatapnya dan menggertakkan giginya. Aku dari Kekaisaran Perdamaian Abadi dan motifku di sini kali ini adalah untuk mengambil alih wilayah reruntuhan besar, untuk menjadikan tempat ini bagian dari wilayah Kekaisaran Perdamaian Abadi. Qin Mu menganggukkan kepalanya. Ling Yuxiu melanjutkan, tidak mungkin bagiku untuk mengkhianati Eternal Peace. Siapapun yang menentang Eternal Peace Empire akan menjadi musuhku. Qin Mu menganggukkan kepalanya lagi, aku adalah orang-orang terlantar dan aku tidak akan pernah mengkhianati reruntuhan besar. Ling Yuxiu berbalik dan berjalan menuju tangga di peron, sosoknya menghilang tetapi suaranya terdengar dari dalam pilar batu, jika aku bertemu denganmu dalam pertempuran, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Qin Mu melihat ke kejauhan dan melihat asap di kejauhan yang seperti kabut tebal yang menyelimuti puluhan mil yang bergerak ke sini. Dia bergumam, aku juga. Di tengah kabut tebal, ribuan raksasa membuka jalan ke depan. Raksasa-raksasa ini memiliki taring panjang dan tubuh seperti gunung. Tubuh mereka ditutupi oleh pelindung tulang dan membawa barang-barang berat, tetapi kecepatan mereka tidak lambat. Saat mereka berjalan, pelindung tulang mereka saling bertabrakan dan mengeluarkan suara gemerincing. Di belakang raksasa-raksasa itu terdapat pasukan yang sangat besar sejauh mata memandang. Pasukan itu memancarkan suasana yang keras dan memiliki bendera yang berkibar-kibar. Di tengah pasukan, kereta perang melaju-maju dan ada juga kapal-kapal yang terbang di langit. Kapal-kapal itu dipenuhi tentara dan di tengah-tengah setiap kapal, terdapat lebih dari selusin apoteker yang membuat pelet dan obat-obatan dengan panik. Ada juga anak laki-laki yang terus-menerus memasukkan pelet roh dan obat-obatan ajaib ke dalam tungku besar kapal. Ketika butiran-butiran roh dan obat-obatan ajaib itu dilemparkan ke dalam tungku besar, semuanya langsung berubah menjadi kekuatan sihir yang dahsyat dan melesat keluar dari tungku besar dan masuk ke dua patung binatang buas peledak di bagian belakang kapal.
Semburan udara dahsyat yang menyembur keluar dari patung-patung binatang buas peledak itu menyebabkan kapal itu terangkat dan terbang maju. Pasukan besar Kekaisaran Perdamaian Abadi bergerak dari perbatasan dan mereka hanyalah barisan terdepan. Ada pasukan yang lebih kuat berkumpul di perbatasan. Di sana, bendera guru Kekaisaran berkibar. Kinmu melihat pasukan besar Kekaisaran Perdamaian Abadi yang semakin mendekat dan hatinya berdebar kencang. Setiap prajurit di pasukan itu adalah praktisi yang telah mengalami pertempuran yang keras. Pasukan serigala dan harimau yang disebut-sebut itu merujuk pada pasukan yang begitu besar. Melawan pasukan sebesar itu, kota naga perbatasan tampak sangat stabil, telah menjadi selembar kertas yang dapat ditembus dengan mudah. Kekaisaran Perdamaian Abadi, Kinmu menahan keterkejutan di hatinya dan bergumam. Kepala desa pernah berkata bahwa Kekaisaran Perdamaian Abadi adalah sekte yang menyamar sebagai kekaisaran. Menurut Kinmu, kekaisaran pasti memiliki kekuatan yang lebih besar daripada sekte, memiliki kohesi yang lebih besar dan daya ledak yang lebih besar. Ketika sebuah sekte menjadi organisasi yang ketat dan terstruktur yang terdiri dari sistem resmi yang sempurna dan sebuah negara yang melatih generasi berikutnya, seberapa kuatkah mereka nantinya? Menjadi sebuah kerajaan adalah jalan terakhir yang harus ditempuh sebuah sekte untuk berkembang. Di dalam istana penguasa kota, nenek Si yang mengenakan kulit Fuyundi meletakkan tangannya di belakangnya dan Dewa Surgawi berunsur 8 muncul di belakangnya, membuat penguasa kota naga perbatasan Fuyundi tampak berani dan sombong. Guru kerajaan akhirnya ada di sini. Di depan tempat perjudian itu, Blaine menopang dirinya dengan tongkatnya dan menajamkan telinganya mendengar suara pasukan yang bergerak semakin mendekat. Di pintu masuk pasar, seorang tukang daging yang hanya memiliki separuh tubuh bagian atas sedang mengasah pisaunya. Di toko buku di seberang jalan, seorang pria tuli yang memakai telinga besi sedang melukis di halaman, kuasnya sepanjang 3 meter. Si tunarungu melukis dengan gila-gilaan seperti orang gila dan lukisan awan petir yang panjangnya beberapa meter membubung ke langit setelah dia selesai melukis. Lukisan itu membubung ke langit dan perlahan menghilang. Dalam sepersekian detik, langit dipenuhi awan yang bergemuruh dan banyak kilatan petir turun dari langit, mengeluarkan suara berderak. Di pilar naga, Kinmu mengangkat kepalanya dan melihat bahwa area itu diselimuti oleh awan guntur yang semakin lama semakin lebar saat menyebar keluar. Itu seperti pusaran besar dengan banyak sekali petir yang menyambar terus-menerus tetapi mereka masih berputar di sekitar pusaran itu. Awan yang bergemuruh bergerak menuju barisan depan Kekaisaran Perdamaian Abadi. Tiba-tiba petir menyambar tanah dan percikan api langsung berhamburan kemana-mana seperti ular emas, mengeluarkan suara keras yang mengguncang dunia pada saat yang bersamaan. Yang terjadi selanjutnya adalah beberapa sambaran petir yang tampaknya telah menemukan sasarannya. Saat mereka jatuh dari langit, pemandangannya seperti banyak bajak besar dari langit yang membajak ke pasukan besar Kekaisaran Perdamaian Abadi. Ledakan. Banyak sekali sambaran petir yang mengenai barisan depan Kekaisaran Perdamaian Abadi dan dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, para raksasa itu terpanggang menjadi keripik. Dengan sambaran petir yang menyambar para raksasa, beberapa perut raksasa terbelah seolah-olah diiris oleh pedang tajam. Para raksasa itu menjerit kesakitan dan lari ke segala arah. Beberapa bahkan berlari mundur dan menginjak-injak banyak prajurit hingga tewas saat mereka menyerbu. Guntur dan kilat yang menggelegar segera menyambar pasukan, membuat para prajurit dan pasukan berkuda menjadi kacau balau. Tidak diketahui berapa banyak prajurit yang tersambar petir dan tewas di tempat. Sebuah kapal tersambar petir berkali-kali dan langsung terbakar. Tungku-tungku di bagian tengah kapal meledak, mengubah para apoteker dan anak-anak di ruang pengobatan menjadi orang-orang yang terbakar. Energi obat yang dahsyat di tungku obat mengalir keluar dari ruang obat dan masuk ke tungku besar. Tungku besar itu tidak mampu mengubah jumlah energi obat yang mengerikan itu tepat waktu dan meledak dengan keras. Kapal besar itu langsung hancur berkeping-keping di langit. Ada pula beberapa kapal yang tungku besarnya hancur dan tak memiliki tenaga penggerak lagi, mengakibatkan mereka jatuh dari langit dengan jejak asap tebal yang mengepul, menghancurkan banyak sekali prajurit yang tidak dapat melarikan diri tepat waktu. Awalnya, Eternal Peace Empire memiliki atmosfer yang menekan di kota tersebut, tetapi kini kemegahannya telah sirna. Yang tersisa hanyalah kekacauan. Jenderal Lu, awan-awan yang bergemuruh ini aneh. Sepertinya mereka datang untuk menyerang pasukan perdamaian abadi kita. Seorang pengintai datang untuk melapor dengan segera. Sesampainya di tengah pasukan, ia berlutut dan menangkupkan kedua tangannya. Awan guntur menyelimuti radius 30 mil dan tidak ada satupun awan di luar radius 30 mil. Jenderal Lu itu agung dan kokoh. Cahaya cemerlang melintas di matanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, biarkan pasukan Markis Angin bergerak maju dan menerbangkan awan yang bergemuruh. Dimengerti.
Sampaikan perintah jenderal untuk meniup awan badai itu. Di belakangnya, para prajurit dari suatu pasukan mengenakan pakaian aneh dan semuanya memiliki labu besar yang tingginya setengah dari manusia di punggung mereka. Ketika semua prajurit membuka mulut labu tersebut, angin hitam langsung membubung ke langit dari labu tersebut. Pasukan itu mengerahkan ki vital mereka dan mengarahkan jari-jari mereka, menyebabkan angin hitam bersiul dan membengkak, berubah menjadi hembusan kencang yang menyapu ke arah awan gemuruh di langit. Namun, saat ini, di toko buku di kota, lukisan kedua Div sudah siap. Lukisan itu adalah lukisan tornado dan badai. Dengan jentikan kuasnya, lukisan badai tornado itu membubung ke langit dan menghilang. Tepat saat pasukan Markis Angin merapal mantra untuk menggunakan angin hitam guna meniup awan-awan yang bergemuruh, situasi tiba-tiba berubah secara tak terduga. Dari awan-awan yang bergemuruh itu, tornado-tornado besar yang seperti ekor naga-naga suci menjuntai dan menghantam banyak prajurit dari pasukan besar itu. Tidak ada satu tornado pun, tetapi lebih dari selusin tornado menyapu angin hitam pasukan Markis Angin, menyatukannya menjadi tornado dan meningkatkan kekuatan tornado. Banyak prajurit tersapu ke udara dan mengepak tanpa daya. Yang lebih mengerikan lagi adalah ketika para prajurit tersebut tersapu ke udara, sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya menyambar dan membakar tubuh mereka hingga menjadi serpihan. Tidak peduli apakah mereka adalah praktisi bela diri atau praktisi seni dewa, mereka semua tidak berdaya melawan kekuatan alam. Angin dan petir mengamuk dan diikuti oleh hujan yang turun dari langit, membasahi seluruh pasukan Kekaisaran Perdamaian Abadi. Ketika petir menyambar para prajurit yang basah kuyup dan mendarat di tanah yang basah kuyup oleh air, hal itu tanpa alasan meningkatkan kekuatan petir. Tubuh banyak orang bergetar dan berubah bentuk, terbakar hingga menjadi serpihan. Setan dan monster, kurang ajar sekali. Pasukan penyu hitam, angkat perisai kalian. Jenderal Lu menjadi marah dan menghantamkan kedua tangannya ke bawah. Tubuhnya melayang ke udara dan menghantam awan-awan yang bergemuruh di udara. Bergerak maju mundur, dia menghancurkan tornado-tornado itu secara langsung. Kilatan petir menyambar ke arahnya, namun sebelum petir itu dapat mencapainya, petir itu ditepis oleh cahaya yang dipancarkan oleh baju zirahnya, sehingga petir itu tidak dapat mengenai tubuhnya. Di bawah, pasukan kura-kura hitam berteriak serempak dan ki vital mereka berubah menjadi perisai besar yang membubung ke udara. Perisai ki vital itu melayang 30 meter di atas berbagai pasukan yang membantu melindungi mereka dari hujan. Sambaran petir juga dihalangi oleh perisai kura-kura hitam, menenangkan hati para pasukan. Para perwira militer dari berbagai pasukan segera mengatur kembali pasukan mereka dan membunuh semua pembelot tentara, berkumpul kembali setelah kekalahan mereka. Di border Dragon City, sebuah lukisan besar lain terbang ke langit. Namun, itu adalah lukisan 100 setan. Lukisan 100 setan perlahan menghilang ke langit dan lenyap tanpa jejak. Setelah menghilang, para dewa iblis yang tampak ganas keluar dari awan yang bergemuruh dan mengepung Jenderal Lu untuk membantai anak buahnya. Kulit kepala Jenderal Lu menjadi mati rasa dan ia berjuang dengan nyawanya untuk bertahan, namun pada saat ini, sebuah lukisan besar lainnya terbang keluar dari kota naga perbatasan. Jenderal Lu meliriknya sekilas dan menjadi sangat ketakutan. Itu adalah lukisan meteor jatuh dan dalam lukisan itu ada banyak meteor yang jatuh dari langit. Kembali, tepat saat Jenderal Lu berteriak, fenomena meteorologi di langit tiba-tiba berubah. Meteorit besar dengan ekor yang menyala-nyala jatuh dari langit, merobek langit dan menghantam pasukan besar Kekaisaran Perdamaian Abadi. Lukisan seorang pria yang mampu bertahan melawan sejuta prajurit perkasa. Ini mengingatkan saya pada satu orang. Di perbatasan antara Eternal Peace Empire dan Great Ruins. Di menara gerbang kota di perbatasan, seorang pria paruh-baya dengan alis panjang dan indah berdiri di sana. Di belakangnya ada para jenderal. Pria paruh-baya itu adalah guru besar Kekaisaran Perdamaian Abadi dan bahkan ketika pasukan besar Kekaisaran Perdamaian Abadi mendarat dalam situasi kritis, dia tetap tidak tergerak dan dengan tenang berkata, dulu ketika negara lukisan surgawi masih ada, putra mahkota lukisan surgawi tidak tertandingi di generasinya dan memiliki bakat yang tak tertandingi. Dia adalah pria tertampan di negara lukisan surgawi dan juga yang paling berbakat. Namun dia terpesona dalam melukis dan kaligrafi, dia pernah berkata dia tidak peduli dengan masalah dunia dan hanya fokus membaca kitab suci. Ketika negara serigala militer menyerbu dan ingin memusnahkan negara lukisan surgawi tidak dapat menahan serangan mereka. Sementara itu, putra mahkota lukisan surgawi masih terpesona dalam jalur melukisnya dan ketika dia bangun, negara serigala militer telah menerobos negara itu dan membantai rakyatnya. Ayahnya, Kaisar negara lukisan surgawi juga terbunuh dan kepalanya diarak-arak oleh para prajurit. Di belakangnya,
Para jenderal Kekaisaran Perdamaian Abadi mendengarkan dengan diam dan tidak membuka mulut mereka. Pedang di pinggang seorang jenderal tiba-tiba membubung ke udara dan berubah menjadi sinar cahaya yang terbang ke kejauhan. Cahaya itu terbang lurus ke arah ratusan iblis dan dewa iblis di awan tebal. Lalu putra mahkota lukisan surgawi menjadi gila. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi yang beralis panjang itu menatap dalam-dalam sambil melanjutkan. Kedua telinganya tidak peduli untuk mendengarkan masalah-masalah dunia yang menyebabkan kehancuran negaranya. Jadi apa gunanya telinga-telinga ini? Dia adalah orang yang ekstrim dan suka menangis di jalan. Dia memotong telinganya dan menusuk gendang telinganya. Dia menggunakan darah rakyatnya untuk menarik dan menarik neraka. Dia menarik 18 tingkat neraka. Setelah itu, seluruh negeri-negeri lukisan surgawi lenyap dan menjadi jurang tak berdasar. Jutaan prajurit negeri serigala militer jatuh ke jurang hitam dan menjadi bagian dari neraka, dimakan oleh para dewa iblis neraka. Beberapa praktisi kuat mencoba melarikan diri tetapi mereka ditangkap oleh para dewa iblis dan diseret kembali ke neraka. Setelah pertempuran itu, berakhirlah negeri lukisan surgawi dan negeri serigala militer. Kedua negeri itu musnah dan putra mahkota lukisan surgawi pun lenyap. Aku pernah ke reruntuhan negeri lukisan surgawi dan melompat ke jurang hitam. Aku berjalan-jalan di sekitar 18 tingkat neraka dan melihat lukisannya tentang 18 tingkat neraka. Aku bisa merasakan kesedihan dan ketidakberdayaan yang mendalam di hati putra mahkota itu. Pada saat yang sama aku juga merasa kasihan dengan bakatnya. Itulah sebabnya aku meminta kaisar untuk membangun paviliun orang suci seni. Faktanya, tidak ada orang yang lebih cocok daripada putra mahkota lukisan surgawi untuk menjadi orang suci seni. Kupikir aku tidak akan pernah melihat Art Saint seumur hidupku dan aku tidak pernah berpikir akan melihatnya lagi di perbatasan Great Ruins. Sayang sekali dia telah menjadi musuh Eternal Peace kita. Selagi dia bicara, awan yang menggelegar, kilat, ratusan setan, tornado dan badai semuanya lenyap bagai tinta yang jatuh dari langit. Adegan itu membuat para prajurit perdamaian abadi menggigil ketakutan. Fenomena mengerikan yang telah menyebabkan begitu banyak kematian mereka sebenarnya hanyalah tinta. Tuan Kota, ada seorang penyihir yang menyebabkan kekacauan di kota. Di kota naga perbatasan, Qin Fei Yue melihat fenomena di langit dan segera bergegas ke istana Tuan Kota. Ia menemui Nenek Si dan melaporkan, penyihir ini sedang merapal mantra untuk menghentikan laju pasukan besar perdamaian abadi kita. Kekuatannya luar biasa dan disembunyikan di toko buku di kota. Bolehkah saya meminta Tuan Kota untuk maju dan membunuh penyihir ini? Nenek Si memasang ekspresi serius dan berkata dingin, ada penyihir seperti itu. Beraninya dia membuat kekacauan di wilayahku, beraninya dia. Jangan khawatir, Jenderal Kecil Qin, aku akan segera mengeksekusinya. Setelah selesai, dia bergegas menuju toko buku dengan agresif. Qin Fei Yue segera mengikutinya dari belakang. Namun, saat dia sampai di toko buku, gedung itu sudah kosong. Nenek Si mengerutkan kening dan segera memerintahkan dengan keras, tutup seluruh kota dan cari penyihir itu. Pindahkan semua orang di kota ke alun-alun kota. Aku ingin melihat siapa yang berani membuat kekacauan di depan mataku. Para praktisi seni dewa di City Lords Manor menerima perintah dan segera mengejar semua orang di kota, termasuk para pedagang ke alun-alun kota. Qin Fei Yue juga mengerutkan kening. Tidak dapat menemukan penyihir yang menciptakan kekacauan membuatnya merasa gelisah. Tidak perlu khawatir, Jenderal Kecil Qin. Ini kotaku, tidak ada iblis atau monster yang dapat membuat kekacauan di sini. Nenek Si, yang mengenakan kulit Fuyundi, tersenyum. Sekarang setelah kita mengumpulkan semua orang, tidak peduli penyihir mana yang hebat dalam bersembunyi, tidak akan lolos dari genggaman tanganku. Jangan ragu untuk mengundang tentara kekaisaran, ada terlalu banyak orang yang melanggar hukum di reruntuhan besar yang membutuhkan ajaran. Kalau dipikir-pikir, aku pernah mendengar nama terhormat Imperial Preceptor dan bahkan sangat mengaguminya. Aku tidak sabar untuk segera bertemu dengan Imperial Preceptor dan mendengarkan ajarannya. Qin Fei Yue menahan rasa gelisah di hatinya dan tersenyum tipis, tenanglah, Tuan Kota. Guru Kekaisaran selalu memberikan ganjaran dan hukuman dengan jelas. Karena Tuan Kota itu telah memberikan jasa besar bagi Kekaisaran Perdamaian Abadi, Anda tentu akan dipromosikan menjadi bangsawan dan mencapai kesuksesan yang luar biasa. Tidak perlu lagi menjaga tempat yang dingin dan pahit ini. Nenek Si tertawa terbahak-bahak dan sangat senang. Tiba-tiba dia berkata dengan kejam, penyihir yang membuat kekacauan itu tidak bisa menerima akal sehat. Saat aku menangkapnya, aku akan mengeksekusinya dengan hukuman mati yang lama dan menggantung kepalanya di gerbang kota sebagai peringatan bagi yang lain. Itu benar, bolehkah aku meminta Jenderal Kecil Qin untuk memberikan pujian di hadapan guru kerajaan? Baru saja,
Penyihir yang membuat kekacauan itu bukan perbuatanku, ini. Qin Fei Yue mengerti dan tersenyum, jangan khawatir, Tuan Kota. Saya pasti akan merekomendasikan Tuan Kota di hadapan guru kerajaan. Nenek Si menghela napas dan tatapannya goyah. Ia lalu merendahkan suaranya, sejujurnya, setelah menjalankan tempat ini selama bertahun-tahun, aku telah memperoleh cukup banyak harta karun yang luar biasa. Ketika guru kekaisaran memasuki kota, mengapa tidak meminta Jenderal Kecil Qin mengikutiku untuk melihat-lihat? Jika ada sesuatu yang menarik perhatianmu, Jenderal Kecil Qin bisa dengan bebas mengambilnya. Hati Qin Fei Yue tergerak, ada harta karun di mana-mana di reruntuhan besar dan tidak ada kekurangan harta karun bahkan sebelum invasi kegelapan. Menjalankan kota naga perbatasan selama bertahun-tahun, Fu Yundi secara alami telah memperoleh banyak harta karun aneh dan unik. Jika dia bisa masuk ke brankas harta karunnya untuk memilih beberapa harta karun unik, dia secara alami akan menjadi pemenangnya. Di Pilar Naga, Qinmu tidak dapat menahan diri untuk tidak terpesona dan terkesan ketika dia melihat bagaimana Tuli melukis dan menggunakan lukisannya sebagai seni ilahi. Sejak muda, dia telah belajar kaligrafi dan melukis dari Tuli dan membaca secara intensif. Namun, itu masih pertama kalinya dia melihat Tuli menunjukkan seni ilahinya. Dengan kekuatan satu orang untuk menunda kemajuan 100.000 orang pasukan besar Kekaisaran Perdamaian Abadi, kemampuan ini sungguh menakjubkan. Kalau saja tidak ada ahli di Kekaisaran Perdamaian Abadi yang mampu mematahkan ilmu hitam milik Tuli, maka pasukan besar yang berkekuatan 100.000 orang itu pasti sudah musnah di bawah ilmu hitam milik Tuli. Apakah itu Muer di atas pilar? Tiba-tiba, suara Bacar terdengar dari bawah. Qinmu menjulurkan kepalanya untuk melihat, tetapi melihat Bacar mengiris pilar naga dengan pisau pembantai babi miliknya. Namun, dia bingung karena tidak ada pisau yang mendarat di pilar naga. Saat Bacar mengayunkan pisaunya, tubuhnya ikut terangkat ke atas dan mendarat di pilar naga setelah beberapa saat. Apa tujuanmu melakukan ini, kakek jagal? Tanya Qinmu penasaran. Mengubur seni ilahiku untuk menghancurkan pilar naga. Jagal menyarungkan kembali pisau pembantai babi miliknya dan menggunakan tangannya untuk menopang dirinya di kepala naga itu. Melihat pasukan besar yang maju di luar kota, dia berkata, ketika pasukan besar Kekaisaran Perdamaian Abadi memasuki kota, seni ilahiku akan meledak di tengah malam. Pilar naga ini kemudian akan hancur berkeping-keping dan dihancurkan dengan bersih oleh cahaya pisauku. Barisan depan Kekaisaran Perdamaian Abadi menerima serangan dari para tuli dan menderita banyak korban. Pada saat ini, divisi kedua pasukan telah bergabung dengan barisan depan di perbatasan dan sekali lagi bergegas menuju kota naga perbatasan. Meskipun mereka baru saja menderita serangan tuli, sekarang setelah kedua kekuatan itu bergabung, kekuatan mereka malah menjadi lebih besar. Qinmu melompat kaget dan berteriak, kakek jagal memutuskan untuk menggunakan kegelapan untuk melenyapkan pasukan besar Kekaisaran Perdamaian Abadi. Jagal menganggukkan kepalanya dan berkata, aku sudah mengubur seni ilahiku di 3 pilar naga lainnya, hanya pilar ini yang tersisa. Qinmu merasakan hawa dingin di tulang belakangnya. Jika keempat pilar naga dihancurkan pada malam hari, apa yang akan terjadi pada Kekaisaran Perdamaian Abadi akan menjadi malapetaka yang mengerikan. Ketika waktu itu tiba, tidak akan diketahui berapa banyak orang yang akan mati dalam kegelapan akibat penyebab yang tidak wajar. Qinmu ragu-ragu sejenak, kakek jagal, orang-orang di kota ini. Jagal tersenyum, ketika Tuli merapal mantranya tadi dan menyerang pasukan perdamaian abadi, Nenek Si menutup seluruh kota dan mengumpulkan semua orang di alun-alun kota. Qinmu langsung merasa tenang. Ada banyak kuil kuno di alun-alun kota yang menyembah berbagai patung batu. Kuil-kuil di sana akan membantu bertahan melawan invasi kegelapan. Jelaslah bahwa Nenek Si dan Tuli telah berkomunikasi satu sama lain dan mengatur rencana ini. Ketika pilar naga runtuh, kegelapan akan menyerbu. Alun-alun kota yang dikelilingi oleh kuil-kuil akan menjadi zona aman. Karena semua rakyat jelata sudah ada di sana, mereka tentu akan aman. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Saat malam tiba, pasukan besar Kekaisaran Perdamaian Abadi akan dimusnahkan. Satu-satunya yang bisa lolos hanyalah guru Kekaisaran Perdamaian Abadi dan beberapa praktisi kuat. Saat itu tiba, saat itulah kita akan menghadapi pertempuran terakhir. Jagal tersenyum, karena itu, kepala desa juga datang. Qinmu bingung, apa yang bisa dilakukan kepala desa jika dia sudah tidak punya anggota badan. Jagal sedikit bersemangat dan terkekeh, kita akan dapat melihat pedang terkuat saat itu melawan pedang terkuat sekarang. Sial, aku tidak sabar menunggu malam tiba sekarang, apa itu? Ekspresinya tiba-tiba membeku saat dia menatap kosong ke kejauhan. Seolah-olah dia telah melihat hantu, dia berteriak, apa-apaan ini? Qinmu mengikuti tatapannya dan sedikit tertegun.
dia hanya bisa melihat titik hitam kecil dan tidak tahu mengapa Jagal terkejut. Namun, arah di mana titik hitam kecil itu berada, seharusnya adalah Laut Bintang, yang berjarak 70 mil dari kota naga perbatasan. Sialan, kata-kata kasar terus-menerus keluar dari mulut Jagal. Dia tiba-tiba naik ke langit dan mendarat sebelum berteriak, tetap di sana dan jangan bergerak. Aku akan pergi mencari kepala desa, apoteker, dan yang lainnya. Ini masih pertama kalinya aku melihat hal seperti itu setelah tinggal di reruntuhan besar begitu lama, sial. Kinmu kebingungan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Jagal kehilangan ketenangannya. Saat Jagal masih gila, dia tidak pernah melontarkan begitu banyak kata-kata kasar. Paling-paling dia hanya akan memarahi langit terkutuk. Melihat titik hitam kecil itu, dia tiba-tiba tercengang lagi. Titik hitam kecil itu telah menjadi jauh lebih besar. Titik hitam kecil itu makin membesar. Seperti jarum yang ditusukkan pada selembar kertas putih, tetapi sekarang seperti bercak tinta yang makin membesar. Tiba-tiba, beberapa sosok melintas dan beberapa orang langsung muncul di samping Kinmu. Mereka adalah kepala desa yang tidak memiliki anggota tubuh, apoteker yang tidak memiliki wajah, bisu dan yang lainnya. Namun, Blind tidak ada di sana. Dia seharusnya dibawa ke alun-alun kota oleh orang-orang di tempat perjudian. Ya Tuhan, apoteker itu melihat titik hitam itu dan sangat terkejut saat dia bergumam, betapa besarnya kapal ini. Legenda itu benar ada kapal seperti itu. Kepala desa juga terkejut dan bergumam, mengapa kapal ini muncul saat ini? Si bisu linglung dan menatap kosong. Si tuli pun linglung. Fak, Jagal masih terus mengomel dengan kata-kata kasar. Kinmu membuka mata langitnya dan berusaha sekuat tenaga untuk melihat titik hitam itu namun dia tidak dapat melihatnya dengan jelas. Secara bertahap, titik hitam itu membesar dan membesar. Sekarang sebesar piring hitam pekat dan terus membesar. Tak lama kemudian piring hitam itu menjadi 3 meter panjangnya. Tidak lama kemudian, lempeng tersebut memiliki luas beberapa ar. Getaran terus-menerus datang dari tanah di bawahnya. Kinmu merasakan kakinya mati rasa karena getarannya semakin kuat. Seolah-olah ada monster besar yang terus bergerak maju. Ia merasakan udara dan suhu meningkat seolah-olah itu adalah panas yang dipancarkan matahari dan membakar bumi. Namun, saat itu masih musim semi dan 2 bulan lagi menuju musim panas. Setelah itu, Kinmu melihat apa yang dilihat kepala desa dan yang lainnya. Sebuah kapal bergerak maju dari Laut Bintang dan semakin dekat. Itu memang sebuah kapal yang sedang bergerak maju. Di atas kapal itu mengapung sebuah bola hitam yang semakin membesar. Ekspresi Kinmu menjadi aneh dan keterkejutan di hatinya berlipat ganda beberapa kali. Setelah beberapa saat, dia menghela napas panjang dan menggertakkan giginya, sial. Jagal menatapnya, anak-anak tidak seharusnya mengatakan hal-hal yang tidak senonoh. Sial, apa benda yang baru saja muncul ini? Kapal yang datang itu sangat besar. Kapal itu terbentuk dari gunung berapi yang tinggi dan megah, yang memuntahkan asap tebal dan api ke awan. Petir menyambar di antara asap tebal dan ada percikan api yang terus-menerus menerangi langit. Bentuk gunung itu juga sangat aneh karena tidak ada puncak gunung. Bentuk kapalnya juga mirip karena tidak ada bangunan di atasnya, tetapi istana-istana megah yang menjadi pemandangan yang mempesona. Meskipun diselimuti asap tebal, istana-istana itu masih bersinar dalam warna emas cemerlang dan sangat indah. Ada juga rantai yang sangat tebal sehingga hanya bisa dipeluk oleh puluhan orang yang melayang di langit seperti tali layang-layang. Rantai-rantai ini semuanya diikatkan pada bola hitam pekat yang besar itu. Saat bola itu bergerak di udara, rantai-rantai itu saling bertabrakan dan mengeluarkan suara berderak. Dan ketika bola hitam pekat itu diseret, bola itu akan mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Bahkan udara pun berdengung karena getarannya seolah-olah bola itu sangat berat. Pada saat ini, kapal itu sedang melaju di sepanjang sungai yang bergelombang, menyebabkan sungai besar reruntuhan besar mendidih karena panas dan mengering. Monster ikan dan monster sungai semuanya melompat ke darat dan melarikan diri. Ini, Kinmu tertegun sejenak dan berteriak, kapal matahari. Kepala desa, apoteker, dan yang lainnya semua menatapnya dengan bingung. Apoteker kemudian bertanya dengan rasa ingin tahu, Muer, apakah kamu pernah melihat kapal ini sebelumnya? Aku melihatnya dari peta topografi reruntuhan besar. Kinmu juga goyah secara mental dan fisik. Benda besar yang tampak seperti kapal ini seharusnya adalah kapal matahari yang dilihatnya di peta istana pendekan malapetaka. Ketika pertama kali melihat istilah Sun Ship, ia masih bingung mengapa disebut Sun Ship. Namun, kini ia mengetahuinya. Sun Ship adalah kapal yang menarik matahari. Dan matahari seharusnya menjadi bola hitam yang dirantai oleh kapal matahari. Bola hitam raksasa itu seharusnya adalah matahari yang telah padam.
Dapat diasumsikan bahwa sebelum kegelapan menyerbu Great Ruins, pasti ada kapal matahari yang menarik matahari yang menyala-nyala dan melakukan perjalanan melintasi daratan Great Ruins. Kinmu tidak bisa berkata apa-apa. Mengapa matahari yang ditarik kapal matahari itu padam? Karena kapal matahari menarik matahari, lalu bagaimana dengan kapal bulan yang tercatat di peta? Apakah itu kapal besar yang menarik bulan? Dan di manakah sumur matahari? Bagaimana dengan sumur bulan? Ledakan, ledakan. Saat kapal itu menuju ke sini, kapal yang luar biasa besar itu benar-benar memiliki kaki dan setebal gunung. Kaki-kaki ini terbentuk dari batuan magmatik dan cahaya bahkan dapat terlihat dari celah-celah di antara batuan magmatik. Cahaya ini adalah magma yang seperti darah kapal matahari. Kapal besar itu telah menumbuhkan 24 kaki yang bersesuaian dengan 24 istilah matahari. Kakinya tampak sangat tebal tetapi setiap langkah yang diambilnya menempuh jarak 2 mil. Penampakan benda besar itu masih sangat mengejutkan. Si Tuli menatap si bisu yang sedang menatap dengan gelisah dan menggerakkan tangannya. Si Tuli menafsirkan, itu bukan matahari sungguhan dan merupakan harta karun yang diciptakan oleh orang-orang dari generasi itu sebelum kegelapan turun. Si bisu, kurasa kau benar. Kapal matahari yang sangat besar itu semakin dekat ke kota naga perbatasan, menyebabkan udara semakin kering. Kinmu mengangkat kepalanya tetapi dia hampir tidak dapat melihat puncak kapal itu. Kapal itu terlalu besar, istana-istana yang mempesona itu jatuh ke matanya dan tampak biasa saja. Namun, jika terlihat biasa saja dari jarak yang begitu jauh, itu tidak normal. Dapat diasumsikan bahwa istana-istana ini pasti sangat besar jika dia berjalan di depannya. Seorang pria dewasa pasti terlihat mini saat dia berdiri di dalamnya. Itulah tempat tinggal ras dewa. Kepala desa berkata dengan lembut, kudengar mereka disebut penggembala matahari dan dewa mereka disebut pelindung matahari. Penggembala matahari. Semua orang sedikit bingung untuk berkata apa. Di desa, kepala desa adalah orang yang paling lama tinggal di reruntuhan besar. Dia telah berada di sini selama beberapa ratus tahun dan tahu banyak hal. Rupanya, dia juga pernah mendengar tentang kapal matahari dan mengetahui beberapa informasi tersembunyi. Aku penasaran apakah ada keturunan penggembala matahari di kapal. Apakah masih ada pelindung matahari di kapal? Kepala desa bergumam. Kapal matahari melewati kota naga perbatasan dan menuju ke arah pasukan besar yang terdiri dari 1000 orang dan kuda dari Kekaisaran Perdamaian Abadi. Pemandangan itu sungguh luar biasa dan spektakuler, sehingga pasukan itu lupa untuk maju dan menatap benda besar itu dengan bodoh. Terlalu mengerikan, terlalu mengejutkan. Gedebuk, salah satu kaki dari Sun Sip mendarat dan kaki yang seperti gunung itu menghancurkan banyak prajurit ke dalam lumpur. Ketika kaki kapal ini terangkat sekali lagi, sebuah danau kecil tercipta dari hentakannya. Cepat lari untuk menyelamatkan diri kalian. Baru sekarang seseorang bereaksi dan berteriak sebelum berlari kembali untuk melarikan diri. Para prajurit di belakang belum bereaksi sehingga orang-orang mulai berdesakan dan menginjak satu sama lain. Ketika orang-orang di belakang bereaksi dan ingin menyebar untuk melarikan diri, sudah terlambat. Kapal matahari yang sangat besar itu mengikuti jalan yang diambil pasukan perdamaian abadi untuk bergerak menuju perbatasan Kekaisaran Perdamaian Abadi, menghancurkan banyak sekali prajurit yang ada di jalannya. Tidak peduli seberapa banyak seni ilahi atau pedang terbang dari para perwira yang mendarat di tubuhnya, mereka semua tidak dapat mengguncang kapal besar ini. Dua pasukan tentara itu digabung menjadi satu, oleh karena itu, jumlah orangnya sangat banyak. Bahkan jika mereka ingin melarikan diri, tidak ada cara bagi mereka untuk melarikan diri. Meskipun ada praktisi seni ilahi yang terbang di udara, mereka juga dihantam oleh kaki yang diangkat oleh kapal matahari, semudah memukul lalat. Kapal matahari yang besar terus bergerak maju dan menghancurkan banyak prajurit yang ada di jalurnya. Jenderal Lu berusaha sekuat tenaga untuk menyerang kapal matahari, tetapi kapal itu seperti semut yang mencoba mengguncang pohon, tidak mampu mengguncang kapal besar itu sedikit pun. Di perbatasan Eternal Peace, cahaya pedang melesat dan menebas ke arah kapal gunung yang megah. Percikan api berterbangan ke segala arah, tetapi tidak dapat melukai kapal. Ketika pedang harta karun itu dijauhkan, ekspresi para praktisi kuat di perbatasan berubah drastis. Pedang mereka benar-benar hangus membara dan mulai meleleh. Di perbatasan Eternal Peace, beberapa ribu praktisi seni ilahi merapal mantra dan menimbulkan badai. Saat awan guntur mulai bergulung, awan itu tersebar oleh panas bahkan sebelum mencapai kapal. Itu adalah matahari yang padam yang ditarik oleh Sun Sip, tetapi itu tetaplah matahari. Energi apinya terlalu kuat. Kapal itu memiliki 12 pasang kaki, oleh karena itu, ia dapat bergerak maju dengan sangat cepat. Tak lama kemudian, ia telah mencapai bagian depan perbatasan.
Suara berderit menembus udara saat kapal matahari perlahan berhenti. Suara mendengung datang dari udara saat matahari hitam perlahan melayang maju dan hampir melintasi batas kekaisaran perdamaian abadi. Di perbatasan, banyak prajurit menatap kosong ke atas dan melihat benda besar di depan perbatasan. Perbatasan itu megah tetapi dibandingkan dengan benda besar di depan mata mereka, mereka tampak seperti miniatur. Beberapa perwira tampak pucat pasi karena gemetar ketakutan, hampir tidak dapat berdiri tegak. Sementara itu, para prajurit di perbatasan, baik yang ahli bela diri maupun ahli ilmu hitam, semuanya ketakutan setengah mati oleh pemandangan di depan mata mereka. Kapal matahari yang diciptakan oleh makhluk-makhluk sebelum kegelapan turun sungguh luar biasa. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi berdiri di atas gedung dan menatap ke arah kapal matahari. Kapal yang luar biasa ini memberi semua orang tekanan yang luar biasa dan bahkan dia pun berdebar-debar pelan. Di puncak kapal matahari dan di depan istana, dia melihat sebuah sosok berdiri di sana. Dia mengangkat kepalanya dan menatap matahari hitam. Meskipun matahari hitam ini sebesar matahari sungguhan, namun tetap saja cukup mengejutkan. Kita bisa membayangkan betapa spektakulernya pemandangan itu jika matahari bersinar kembali. Matahari ini mungkin telah padam, tetapi jika pasukan Kekaisaran Perdamaian Abadi bertabrakan dengan benda raksasa ini, itu akan seperti seekor belalang yang mencoba menghentikan kereta perang, melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Dia dapat merasakan energi ilahi yang datang dari Sun Sip. Masih ada dewa-dewa surgawi yang masih hidup. Reruntuhan besar yang misterius tidak dapat ditembus dengan gegabah. Guru Kekaisaran mengangkat tangannya dan memerintahkan, turunkan perintahku untuk mundur dan jangan pernah menginjakkan kaki di reruntuhan besar selama 50 tahun ke depan. Hati berbagai jenderal di belakangnya bergetar dan segera menyampaikan perintahnya. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi mengangkat kepalanya dan tatapannya tertuju pada istana-istana. Ia kemudian berkata dengan lembut, kapal matahari tidak dapat melindungi reruntuhan besar selamanya. Bahkan para dewa surgawi akan mati. Para penggembala matahari hanyalah ras yang sedang menurun. 50 tahun kemudian, Kekaisaran Perdamaian Abadi milikku akan memiliki kekuatan yang luar biasa untuk menyatukan reruntuhan besar, oleh karena itu, tidaklah bijaksana untuk melawan mereka secara langsung sekarang. Dia berbalik dan berjalan menuruni menara gerbang kota. Bunyi gong yang digunakan untuk menghentikan pasukan terdengar dari kota. Ketika para prajurit di luar perbatasan mendengar bunyi gong itu, mereka seakan terbebas dari beban dan semuanya berlari kembali ke perbatasan. Kapal matahari yang sangat besar itu juga perlahan mengangkat kakinya dan mengubah arah, menghentakkan kakinya menuju kota naga perbatasan. Tidak lama kemudian, sisa pasukan Kekaisaran Perdamaian Abadi kembali ke perbatasan dan kapal matahari telah mencapai batas kota naga perbatasan. Mengangkat kepalanya, sebuah kapal menjulang tinggi menembus langit yang menarik matahari hitam adalah sesuatu yang tidak pernah diimpikan Kinmu. Kapal Sun berhenti dan ke-24 kakinya perlahan ditekuk dan terduduk dalam posisi terjepit. Di pilar naga, semua orang memasang ekspresi aneh. Kapal matahari ini tidak tampak seperti kapal tetapi lebih seperti makhluk hidup dengan 24 kaki. Karena kapal sudah begitu dekat dengan kota naga perbatasan, gelombang panas pun menyapu kota itu. Bahkan tembok kota pun terbakar merah membara seolah-olah akan mencair. Pastilah menunggu pasukan besar Kekaisaran Perdamaian Abadi mundur sepenuhnya karena mereka tidak segera pergi. Apakah masih ada Sun Guardian di kapal? Kinmu bergumam, ada, aku bisa merasakan aura dewa. Kepala desa memasang ekspresi serius, Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi telah mendengar kesulitan-kesulitan dan mundur untuk menghindari kekalahan. Ia tidak akan pernah melangkah ke reruntuhan besar dengan gegabah selama puluhan tahun ke depan. Tukang jagal, simpan pisau-pisaumu atau pilar-pilar naga di sini akan hancur. Jagal menganggukkan kepalanya dan menatap kapal matahari dengan penuh semangat. Kita sudah lama mempersiapkan diri untuk pertempuran ini, tetapi Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi ditakuti oleh penjaga matahari, membuat kita tidak mampu melawan orang tua itu. Bagaimana kalau kita naik ke atas kapal dan bertarung dengan dewa? Semua orang memasang ekspresi aneh dan menggelengkan kepala. Orang gila ini pasti sedang membuat masalah. Jika masih ada Sun Guardian di kapal, Bacer mungkin akan tertimpa reruntuhan saat mencoba berkelahi dengan Sun Guardian hanya dengan menggunakan separuh tubuhnya. Kepala desa dan yang lainnya menuruni pilar naga. Kinmu terus melihat ke atas, tatapannya goyah. Dia sangat ingin memanjat kapal megah ini dan melihat apa yang ada di sana. Generasi macam apa mereka yang mampu membangun objek sebesar itu yang bahkan dapat menarik matahari dan bergerak. Berpikir sampai di sini, haluan kapal matahari tiba-tiba miring ke bawah. Kinmu menjadi tak bernyawa. Dia bisa melihat bahwa haluan kapal yang sangat besar itu hampir sebesar kota naga perbatasan.
Kapal itu hanya miring ke bawah seolah-olah sangat ringan dan tidak memiliki beban sama sekali. Baru sekarang dia bisa melihat pemandangan di atas kapal. Ada gunung dan sungai, rumput dan bunga yang nyata. Aula utama yang megah berdiri tegak dan tampak seperti tempat suci bagi para dewa. Ada juga banyak pria jangkung yang begitu tinggi sehingga apotekari yang dianggap tinggi dan tegap tampak seperti anak kecil jika dibandingkan dengan mereka. Kinmu memperkirakan tinggi orang-orang mereka mulai dari 30 meter ke atas, tidak mau kalah jika dibandingkan dengan para pekerja kuat dari sekte iblis surgawi. Anehnya, walaupun haluan kapal dimiringkan ke bawah, danau di kapal tetap datar dan tidak meluap. Liontin Giokmu sangat aneh, auranya ilahi dan luar biasa. Di dalam hati Sun Sip, terdengar suara yang jelas dan keras. Liontin Giok di depan dada Kinmu melayang pelan dan tampak terbang ke arah Sun Sip. Hati Kinmu sedikit bergetar dan dia melihat ke arah sumber suara hanya untuk melihat raksasa-raksasa berbicara. Raksasa itu beberapa kali lebih tinggi dari raksasa lainnya dan tampak seperti dewa surgawi. Kedua kakinya terbenam ke dalam badan kapal. Lebih dari separuh kakinya tersangkut di kapal dan ia tenggelam lebih dalam hingga ke pinggulnya. Meski begitu, tingginya masih 300 meter. Dia memiliki 4 lengan dan masing-masing dari keempat lengan itu mencengkeram pilar-pilar. Setiap pilar memiliki rantai yang melingkarinya. Rantai-rantai inilah yang melilit matahari hitam di langit. Tubuhnya berkobar seperti api yang membakar manusia. Energi api yang berkobar membuat Kinmu merasa seperti terbakar saat menatapnya. Anehnya, ketika Kinmu melihat wajahnya, ternyata dia bukanlah seorang wanita dewasa, melainkan seorang gadis kecil yang usianya bahkan lebih muda daripada dirinya. Akan tetapi, dengan badan yang tinggi dan besar seperti itu, bagaimana mungkin dia adalah seorang gadis kecil? Dia tampak sangat lelah dan terengah-engah. Senior mengenali Liontin Giok ini. Jantung Kinmu bergetar dan segera melepaskan Liontin Giok dari dadanya. Kemudian, ia melihat keempat tangan raksasa wanita itu mengendur dan tubuhnya perlahan menyusut. Tidak lama kemudian, ia berubah dari raksasa yang tingginya lebih dari 300 meter menjadi seorang gadis kecil yang tingginya lebih pendek satu kepala dari Kinmu. Senior, suaranya sangat merdu dan dia tersenyum sangat gembira. Dia terengah-engah beberapa kali sebelum melanjutkan, aku bukan senior. Dia mengerahkan banyak tenaga untuk menarik kakinya keluar dari badan kapal. Kapal matahari ini sangat aneh. Kakinya benar-benar menyatu dengan kapal dan api kapal itu seperti pembuluh darah yang menembus kakinya, membutuhkan banyak tenaga untuk bisa menariknya keluar. Ketika dia menarik kakinya, tempat dia berdiri kembali sejajar. Di tempat kakinya dan kapal menyatu, terdapat dua lubang yang perlahan-lahan terbentuk kembali. Gadis kecil ini mencoba berjalan tetapi kakinya gemetar dan dia hampir jatuh ke tanah. Dia segera menggunakan keempat tangannya untuk menahan jatuhnya dan bertanya dengan malu, bisakah kamu ikut? Kinmu menatap raksasa lain yang berada di kapal matahari dan hanya raksasa tua itu yang mengangguk, biarkan dia naik ke atas kapal. Seorang raksasa yang mengenakan pakaian sederhana datang ke haluan kapal dan mengulurkan lengannya. Lengannya berfungsi sebagai jembatan antara pilar naga dan kapal matahari. Kinmu ragu-ragu sejenak dan melangkah ke telapak tangannya, menyilangkan lengan kokoh ini untuk mencapai kapal matahari. Di atas kapal, dia sedikit terkejut. Di sini jauh lebih dingin dari yang dia duga. Awalnya dia mengira tempat ini akan sangat panas seperti tungku, tetapi dia tidak pernah menyangka tempat ini akan sedingin ini. Muer, dasar bajingan kecil. Di border Dragon City, kepala desa dan yang lainnya juga merasakan kejanggalan di atas kapal matahari. Berbalik untuk melihat, mereka kebetulan melihat Kinmu berjalan menaiki lengan raksasa itu dan menaiki kapal matahari. Apoteker tidak dapat menahan senyum karena marah, dia benar-benar punya nyali besar, dia bahkan berani menaiki kapal dewa. Sang jagal mengeluarkan 2 pisau pembantai babi dengan niat membunuh yang meluap-luap, mereka bahkan berani mencuri anak kita, mari kita sembelih mereka. Kepala desa menatapnya dan berkata dengan tenang, mereka tidak punya niat jahat, biarkan saja Muer. Sepertinya tidak ada dewa di atas kapal itu. Kinmu berjalan ke samping gadis kecil itu dan Sun Sip perlahan-lahan miring ke belakang secara horizontal. Karena dia sudah lama tidak berjalan, kaki gadis kecil itu tidak nyaman untuk digerakkan dan sulit baginya untuk berdiri untuk menyapa. Oleh karena itu dia hanya bisa membungkuk kepada Kinmu sambil duduk. Kinmu membalas sapaannya dan menyerahkan Liontin Gioknya ke tangannya. Gadis kecil itu memeriksanya dengan saksama dan merenungkannya. Bahasa yang aneh dan samar keluar dari mulutnya saat dia bertanya kepada seorang raksasa tua di sampingnya. Raksasa tua itu menampakkan ekspresi terkejut dan memeriksa Kinmu, lalu menjawab dalam bahasa serupa yang sulit dimengerti. Bahasa Tuhan, Kinmu tercengang.
Baik yang muda maupun yang tua berbicara dalam bahasa dewa. Dia pernah mendengar bahasa dewa sebelumnya, tetapi dia tidak mengerti artinya. Karena itu dia tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Keduanya mengucapkan beberapa kalimat dan gadis itu mengembalikan liontin giok itu kepada Kinmu. Kakek patriark berkata bahwa liontin giokmu bukanlah dewa, bukan iblis, dan bukan Buddha. Dia telah melihat hal-hal semacam ini sebelumnya dan itu seharusnya berasal dari desa reruntuhan besar yang bebas. Desa bebas. Pikiran Kinmu bergetar, di mana desa bebas? Gadis itu kemudian bertanya lagi kepada raksasa tua itu dan raksasa tua itu ragu sejenak sebelum mengucapkan beberapa bahasa samar. Gadis itu menggelengkan kepalanya, desa Carefree sangat misterius dan hanya akan muncul ketika kegelapan menyelimuti Great Ruins. Dia juga tidak tahu di mana itu. Kinmu sedikit kecewa dan teringat nama desa bebas. Desa bebas bisa jadi adalah tempat kelahirannya, tempat orang tuanya berada. Apapun yang terjadi, ia harus menemukan tempat ini. Aku memang mengagumkan, kan? Gadis itu terkekeh. Kinmu kehabisan kata-kata dengan ekspresi aneh. Kaulah yang mengemudikan kapal matahari dan menakuti pasukan besar kekaisaran perdamaian abadi. Gadis itu sangat bangga pada dirinya sendiri, kamu tidak menduganya, kan? Kinmu memang tidak menduganya. Bukan hanya guru kekaisaran perdamaian abadi yang takut padanya, bahkan kepala desa, bisu, dan yang lainnya juga terkejut. Mereka mengira ada dewa surgawi yang sangat kuno di atas kapal matahari, itulah sebabnya guru kekaisaran perdamaian abadi berspekulasi bahwa kekuatannya tidak sebanding dengannya dan mundur. Mereka tidak akan pernah menyangka bahwa gadis kecil inilah yang mengendalikan Sun Sip. Tentu saja, Sun Sip terlalu mengejutkan dan terlalu kuat, oleh karena itu mereka membuat kesalahan perhitungan. Namaku Yan Jingjing, siapa namamu? Gadis kecil itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Kinmu ragu-ragu dan berkata, saya juga tidak tahu apakah nama keluarga saya Qin atau saya dipanggil Qin. Karena kata Qin pada liontin giok saya, kepala desa memilih nama keluarga saya Qin. Arti darimu adalah menggembalakan sapi. Apa arti dari Yan Jingjing? Itu berarti ada banyak matahari dan api. Yan Jingjing berusaha sekuat tenaga untuk berdiri, tetapi sepertinya dia sudah lama tidak menggunakan kakinya, jadi dia berjalan dengan goyah. Kinmu melihat bahwa otot-otot di kedua kakinya telah mengering dan menjadi sangat tipis. Hanya kulit yang menempel di tulangnya, tidak ada sedikit pun daging. Dia sangat kurus kering sehingga orang-orang tidak dapat menahan perasaan terkejut. Ketika aku lahir, aku seperti matahari. Ibuku terbakar sampai mati oleh api di tubuhku, oleh karena itu, kakek patriark memberiku nama Yan Jingjing. Ekspresi Yan Jingjing berubah muram, ketika aku tumbuh dewasa, kakek patriark berkata bahwa aku memiliki garis keturunan pelindung matahari di tubuhku. Kekuatan pelindung matahari sangat kuat dan membuatku diakui oleh kapal matahari, mengendalikan kapal matahari untuk menjelajahi reruntuhan besar. Hanya aku dirasku yang dapat mengendalikan kapal ini, oleh karena itu, aku telah menjadi pelindung matahari generasi ini. Dia kemudian tersenyum gembira lagi, kau adalah anak laki-laki yang menggembalakan sapi dan aku adalah gadis yang menggembalakan matahari. Ketika aku menyatu dengan kapal matahari, kekuatanku menjadi sangat kuat, seperti dewa surgawi. Itulah sebabnya aku bisa menakuti orang-orang jahat. Apakah aku membuatmu takut tadi? Kinmu tersenyum, benar. Yan Jingjing menundukkan kepalanya, maafkan aku. Aku terlalu lelah tadi, jadi aku berhenti di sini untuk beristirahat dan membuatmu takut. Kinmu tertegun dan tersenyum, tidak apa-apa. Kenapa kakimu begitu kurus? Kakek berkata bahwa matahari klan kawanan matahari kita telah padam. Oleh karena itu ketika aku mengendalikan kapal matahari menyerap kekuatanku, membuatku semakin kurus. Yan Jingjing melanjutkan, ketika kekuatanku habis, aku akan menjadi seperti pelindung matahari sebelumnya, menyatu dengan kapal ini. Begitulah ayahku meninggal, jika matahari dapat menyala kembali, kapal matahari akan menyerap kekuatan matahari dan bahkan memelihara pelindung matahari, membuatku sangat kuat. Hati Kinmu bergetar, ia menatap matahari hitam di langit dan bergumam, perlu menyalakan matahari. Siapa yang bisa melakukannya? Mungkin hanya dewa surgawi sejati yang bisa melakukannya, mengapa kau harus berjaga di sini dan menjadi pelindung matahari? Karena itu adalah tugas kami, para penggembala matahari. Pelindung matahari adalah seorang pendeta. Dahulu kala, aku tidak tahu berapa lama. Bagaimanapun, dahulu kala, kami, para penggembala matahari ditunjuk sebagai pelindung matahari, untuk menjaga kapal matahari dan melindungi reruntuhan besar. Tugas ini kemudian diwariskan dari generasi ke generasi. Mengenai siapa yang menunjuk kami sebagai pelindung matahari, aku juga tidak tahu. Mungkin kakek patriark tahu. Yan Jingjing sangat ceria dan tampak seperti tidak punya teman bermain.
Dia duduk dan mengobrol tanpa henti dengan Kinmu, membicarakan semua hal menarik yang telah dilihatnya selama perjalanannya. Kinmu melihat sekeliling. Klan kawanan matahari semuanya adalah raksasa dan ada anak laki-laki dan perempuan muda yang bisa bermain bersama Yan Jingjing. Namun, mereka semua sangat menghormati Yan Jingjing dan tidak berani maju. Terlebih lagi, orang-orang ini juga sangat tinggi dan tegap. Mereka jauh lebih tinggi dan kuat daripada Yan Jingjing. Yan Jingjing tampak lebih seperti ras manusia dan berbeda dari mereka. Kinmu menduga bahwa Yan Jingjing mungkin memiliki garis keturunan manusia. Namun, mungkin saja itu karena kekuatannya diserap oleh kapal matahari, oleh karena itu, tubuhnya menjadi lebih kecil. Anehnya, ketika Yan Jingjing menyatu dengan kapal matahari, dia malah menjadi luar biasa tinggi dan kekar, bagaikan Dewi Surgawi yang mengagumkan, yang berarti tebakannya mungkin tidak akurat. Yang tidak diketahuinya adalah bahwa klan kawanan matahari tidak besar secara alami. Itu karena mereka harus tinggal di kapal matahari di mana ada energi ilahi yang mengalir di udara. Ketika penggembala matahari dari klan kawanan matahari mengonsumsi makanan, mereka tanpa sadar akan mengonsumsi energi ilahi ini, yang mengakibatkan tubuh mereka menjadi luar biasa tinggi dan kokoh. Itu karena kekuatan Yan Jingjing diserap oleh Sun Sip, oleh karena itu kekuatan yang diserapnya tidak cukup untuk menutupi kekuatan yang diserap. Oleh karena itu dia tidak menjadi tinggi dan tegap seperti anggota klan lainnya. Ketika dia menyatu dengan Sun Sip, kekuatan Sun Sip dan miliknya akan bersatu, itulah sebabnya dia bisa menjadi sekuat Dewa Surgawi. Di masa depan, jika aku memiliki kemampuan, aku akan membantumu menyalakan matahari dan membebaskanmu. Kinmu menyatakan, benar-benar. Mata Yan Jingjing berbinar cerah dan berkata dengan gembira, aku akan menunggu hari ini tiba. Saat itu aku akan bisa berjalan dan menjadi seperti orang lain. Kinmu menganggukkan kepalanya dengan berat dan tersenyum, aku pasti akan menemukan cara untuk menyalakan matahari ini. Pada saat ini, Patriark Raksasa datang dan berkata, penjaga matahari, pasukan Kekaisaran Perdamaian Abadi telah sepenuhnya mundur. Yan Jingjing berdiri dengan susah payah dan melambaikan tangan pada Kinmu sambil tersenyum manis, aku juga harus pergi. Aku akan meninggalkan Laut Bintang dan keluar dari sumur matahari. Jika kau ingin menemukanku, kau bisa datang saja ke sumur matahari. Kinmu menganggukkan kepalanya dan gadis itu berjalan gontai kembali ke pilar. Saat tangannya menyentuh pilar, tubuhnya mengembang dengan cepat dan kakinya terbenam ke dalam Sun Sip, menyatu dengannya. Tangannya mencengkeram 3 pilar lainnya dan tubuhnya mulai terbakar dengan kobaran api, membuatnya tak bisa didekati. Patriark Raksasa datang dan mengirim Kinmu kembali ke haluan kapal. Gembala matahari yang tua dan berambut abu-abu itu memiliki nada kesedihan yang dalam-dalam suaranya saat dia berkata dengan lembut, penjaga matahari tidak punya banyak tahun lagi untuk hidup. Hati Kinmu bergetar dan mendongak untuk melihat tetua itu. Dia kemudian melihat raksasa yang terbakar dan Yan Jingjing tersenyum padanya. Jika Anda tamu dari Carefree Village, Anda mungkin punya cara untuk menyalakan kembali matahari. Bagaimanapun juga, Patriark Raksasa itu ragu-ragu sejenak dan tidak melanjutkan kata-katanya. Dia malah mengirim Kinmu ke bawah kapal dan artefak tak terbayangkan yang diciptakan oleh para dewa ini mulai perlahan berdiri dan berjalan menuju Laut Bintang. Saat matahari terbenam, sinar matahari yang miring menyinari kapal kuno yang perlahan menjauh. Kegelapan di bawah sinar matahari juga perlahan mengecil dan segera, kapal matahari tidak terlihat lagi. Matahari hitam juga berubah menjadi titik hitam yang sangat kecil sehingga tidak terlihat lagi.